Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Firman Muhammad Hidayat. Saya delegasi dari kelas TI 233. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep-konsep dasar logika informatika. Nah, sebelum kita melanjutkan materi tentang konsep-konsep logika informatika, lebih baik kita mengetahui tentang apa itu pengertian dari logika informatika. Nah, logika informatika adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari tentang prinsip-prinsip logika informatika dan penerapannya dalam bidang informatika. Ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek ilmu komputer seperti pemrograman, desain sistem, kecerdasan buatan, dan teori komputasi. Selanjutnya yaitu konsep dasar logika informatika. Yang pertama itu proposisi. Proposisi ini adalah pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Contohnya langit berwarna biru. Nah, yang kedua premis. Nah, premis ini adalah proposisi yang digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan proposisi lain. Contohnya udara yang berwarna biru. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu operasi logika, yaitu operasi yang digunakan untuk menggabungkan atau memodifikasi proposisi. Contohnya yaitu AND, OR, atau NOT. Nah, yang terakhir yaitu argumentasi, yaitu susunan proposisi yang terdiri dari premis dan operasi logika. Contohnya yaitu langit berwarna biru itu termasuk premis 1 dan udara berwarna biru itu termasuk premis 2. Jadi semua yang berwarna biru itu termasuk dalam operasi logika. Nah, selanjutnya implementasi logika informatika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita bisa mengambil keputusan, yang mana logika informatika ini dapat digunakan untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional dan objektif. Contohnya kita saat memilih universitas, kita dapat mempertimbangkan universitas mana yang bagus, mana yang sederhana. Nah, kemudian ada pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah di dalam logika informatika dapat digunakan untuk membantu kita memecah masalah dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Contohnya yaitu saat kita ada permasalahan pada komputer, kita dapat menggunakan logika informatika untuk mengidentifikasikan kemungkinan penyebab masalah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data ini dapat digunakan untuk membantu kita menganalisis data dan menarik kesimpulan dari data-data yang lain. Contohnya yaitu kita menganalisis data perusahaan dengan menggunakan logika informatika. Nah, terus dapat menganalisis data penjualan dan yang lainnya. Yang keempat yaitu sistem pakar. Nah, sistem pakar dalam logika informatika ini dapat digunakan untuk membangun sistem pakar yang merupakan sistem komputer yang dapat meniru keahlian seorang pakar manusia. Contohnya yaitu pakar medis dapat digunakan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit. Nah, yang kelima yaitu mesin pencari. Dalam logika informatika ini, mesin pencari itu dapat membangun kita menemukan informasi dan internet yang lebih cepat. Contohnya ya seperti Google, YouTube, apalagi Twitter, Instagram, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya contoh penerapan logika informatika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa memilih rute perjalanan, memakai Google Maps. Kalau kita tidak tahu jalan, kita bisa menggunakan Google Maps. Dan terus memasak. Nah, saat memasak
logika informatika ini dapat digunakan karena kita dapat memastikan resep atau memastikan bahwa makanan itu dimasak dengan benar. Nah, yang ketiga itu berbelanja. Saat berbelanja kita dapat menggunakan logika informatika untuk membandingkan harga dan memilih produk yang terbaik. Nah, terus logika informatika juga dapat diterapkan dalam bermain game. Nah, saat bermain game kita dapat menggunakan logika informatika itu seperti menyusun strategi dan membuat keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya manfaat mempelajari logika informatika. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, dan yang kedua meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, yang ketiga meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, yang keempat meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi secara efektif, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan belajar dan memahami informasi baru. Nah, kesimpulannya dalam presentasi kali ini yaitu logika informatika adalah ilmu yang penting dengan banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memahami konsep-konsep logika informatika, dan juga dapat membantu kita berpikir lebih logis, membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan memecahkan permasalahan dengan lebih efektif. Mungkin ini saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.